Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku tentang lidahnya, ma baina lihaihi, ya, wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya, yaitu kemaluan kita, admam lahul jannah, maka aku akan jamin kepadanya dia masuk ke dalam surga. Dia bisa menjamin. Kenapa kata Nabi SAW? Aksarun nas, ya, annaro, kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu adalah ajwafani. Yang paling banyak yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu adalah ajwafani, dua lubang. Dua lubang. Dan jenengan punya semuanya. Apa itu? Ajwafani alfamu wal farju, yaitu lubang mulut dan lubang kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Faqala idzan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam ummatuddin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan majelis kita di pagi hari ini, terlebih dan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita awali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudahan, barokah, ilmu dan kepahaman kepada kita semuanya. 7 hari telah berlalu, maka Nabi nyampaikan rahima anfu rajulin, celaka seseorang yang dakhala alaihi Ramadan. Orang itu mendapatkan kerugian yang besar. Kenapa? Ramadan hidup bersama kita, kita bergaul dengan Ramadan 7 hari ini, dia pergi sehari sampai 7 hari, ternyata belum selesai baca Al-Quran kita, ya, belum khatam sekalipun, separuh pun belum. Sungguh kerugian besar bagi kita. Bulan yang penuh dengan maghfirah, salatnya di bulan ini mengampuni dosa-dosa kita. Puasanya dapat digunakan ampunan untuk dosa-dosa kita. Sedekahnya sampai tidurnya itu juga demikian.
Tapi 7 hari berlalu kita tidak makan apa-apa. Ya, bahkan ada orang yang tadi berangkat berarti belum subuh. Belum subuh itu sudah bawa angkong ke sawah. Ya kan? Bawa ke angkong ke sawah, berangkat belum subuh. Subuhnya di mana? Mudah-mudahan subuhan di sawah. Nah, ini kalau tidak subuhan di sawah, dari sekarang sampai nanti orang-orang berangkat ke sawah dapat berapa kuintal dia? Nih, seakan-akan mendapatkan keberuntungan besar. Sama jenengan, gugup banget kok Ustadz orang rampung-rampung wis jam 6 nih. Mongko nang pasar tah di iya dan wong liya. Dikiranya langganannya itu akan berlari kepada orang lain, ternyata belum ada orang di pasar. Kita sudah gugup, ya tidak menjalankan aktivitas sebagai abid, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ternyata hanya jatahnya segitu. Maka ibu bapak, kita menjadi orang yang cerdas. 7 hari dan hari ini hari yang ke-8. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa. Ya, kalau kita jadinya nanti 30 hari, berarti masih ada 23 hari dengan hari ini untuk mengisi Ramadan dengan baik. Kata Nabi rahimah anfun rajulin, seseorang itu mengalami kecelakaan, ya mulai kerugian, mengalami kebahayaan. Dengan berlalunya Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita sampaikan kepada panjenengan materi saya yang kedua. Kalau kemarin adalah berkaitan dengan sedikit pembahasan kesyirikan, hal-hal yang menghancurkan kita. Berikutnya ada tentang afatul lisan. Bencana yang kedua yaitu tentang lisan kita. Punya berapa? Punya 1. Matanya 2. Telinganya? Apa maknanya? Iya, jadi banyak mendengar daripada, di antara pelajaran itu banyak mendengar daripada berbicara. Cuman kalau hari ini jegong kok enggak ngomong, ya Allah, maka menjadi kayaknya kurang pas. Yang kedua adalah afatul lisan wa fadilatuhu. Yang kedua adalah bencana lisan dan fadilah-fadilahnya, wa fadilatus sumti, dan keutamaan orang yang diam. Afatu katsiratun mutnawiyatun. Yang namanya bencana lidah itu sangat banyak sekali. Bencana lidah itu banyak sekali. Walaha fil qalbi halawah. Ada yang merasa nyaman di dalam hati ketika bicara. Kalau kita bicara nyaman banget. Kita bicarakan apa kira-kira? Bicarakan dunia. Itu ndak rampung-rampung itu. Cerita bisnis semalam ndak rampung. Cerita cita-cita ndak rampung. Cerita urusan dunia itu ndak ada rampungnya. Ya, apalagi kira-kira? Cerita nglendengi tanggane ya ndak rampung-rampung. Ana bae sing diglendengaken. Iya. Apalagi cerita-cerita yang memang bicara yang tidak ada manfaatnya, itu kadang-kadang menjadikan hati kita justru merasa tentram, merasa nyaman. Ya, ibu bapak kaum muslimin Allah, wallaha bawa'atsu minat toba. Ada pula orang yang bicara itu karena memang tabiatnya senang ngomong. Ada orang yang senang ngomong, memang tabiatnya senang ngomong. Itu. Maka ibu waspadalah dengan apa-apa yang kita miliki, karena ini akan kelak akan menjadi bencana bagi kita. Ya. Wala najatu min khatiraha illa bisumtihi. Dan kita tidak bisa menghindari bahaya lisan ini, bahaya bencana lisan yang kita miliki ini illa bisumti,
kecuali dengan diam. Sudah. Kira-kira jenengan mangke niki wonten suara nopo waktu sholat? Batuk-batuk. Ada lagi? Mike morning. Komentarnya pripun? Si anu kenang apa? Kira-kira kepengen komentar mboten? Iya ibu bapak. Tapi alhamdulillah tidak ada yang komentar. Masalahnya lagi sholat semuanya diam. Kalau ada yang sholat kemudian bicara, wes mikir kenang apa, batal dia. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yadhkuru, maka kita akan membahasnya, menyebutkan yang awalan adalah fadilatus sumti, yaitu tentang keutamaan diam, baru kita akan mengikutinya dengan bencana-bencana lidah kita. Ibu bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, i'lam ya anna sumta yajma'ul himah wa yufarrighul fikr. Yang namanya orang diam itu ya adalah mengumpulkan satu cita-cita, hasrat, keinginan dan konsentrasi untuk berpikir. Jadi orang yang diam itu lebih fokus di dalam berpikir daripada orang-orang yang banyak bicara. Ya, maka berbahagia panjenengan yang semuanya diam, semua kecuali saya. Ya. Kenapa? Karena memang punya kebutuhan. Kalau saya ustadznya diam, ya enggak ada yang menyampaikan ilmu. Dan terkumpulnya hasrat kita. Kepengin di dalam hati, kepengin di dalam hati, keinginan di dalam hati. Wa fil hadis Rasulullah SAW anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man yadmamni li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admamtul lahul jannah. Ngendikane Nabi SAW, barang siapa man yadman li, yang menjamin kepadaku, barang siapa yang berani menjamin kepadaku, ma baina lihyaihi, apa-apa yang diantara dua rahangnya. Kira-kira apa? Lidah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku tentang lidahnya, ma baina lihyaihi ya, wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya, yaitu kemaluan kita, admam lahul jannah, maka aku akan jamin kepadanya dia masuk ke dalam surga. Dia bisa menjamin. Kenapa kata Nabi SAW? Aksarun nas ya annaro, kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu adalah ajwafani. Yang paling banyak yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu adalah ajwafani, dua lubang. Dan jenengan punya semuanya. Apa itu? Ajwafani alfamu wal farju, yaitu lubang mulut dan lubang kemaluan. Punya semuanya? Punya. Tambah lagi lubang dubur. Ya, tapi tidak disebutkan karena yang paling banyak. Kalau hanya dubur, hanya kentut, paling jenengan tutupan mulut, tutupan hidung, selesai. Bahayanya tidak begitu banget. Paling tetangganya yang bau, selesai. Tapi kalau lubang mulut, lubang kemaluan, ini banyak sekali. Ya, banyak sekali orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan dua lubang ini. Maka ngendikan Nabi SAW, siapa yang bisa menjamin kepadaku tentang dua lubang ini, ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi, siapa yang bisa menjamin kepadaku keamanannya tentang kemaluan dan mulutnya, abnan lahu abnal maluannya, maka adman lahu jannah, maka aku jamin dia masuk ke dalam surga. Punya dua.
pada sisi yang lain dia masuk ke dalam neraka, posisi yang lain dia masuk ke dalam surga. Wa fi hadisin akhar la yastaqimu imanun abdi hatta yastaqima qalbahu wa la yastaqimu qalbahu hatta yastaqima lisanahu. Ya. Tidak akan istiqomah, tidak akan lurus keimanan seseorang hingga lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbahu, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus yastaqima lisanahu, hatta yastaqima lisanahu, sampai lurus lisannya. Orang itu tidak akan benar imannya, orang itu tidak akan istiqomah di dalam keimanannya sampai hatinya itu lurus, hatinya itu benar. Dan hati seseorang itu tidak benar, ya kalau lisannya juga tidak benar. Maka ada sebagian ulama yang di dalam beramal niatnya itu dilafatkan. Ya. Takbir usolli fardol subhi, usolli sunatal fajr, usolli sunatal witr. Ada begitu. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan kenapa diucapkan? Karena untuk membimbing hati, untuk membimbing hati hingga dia ada di sebagian mengatakan dia mengucapkan niat karena dalam rangka membimbing hati. Ya. Meskipun kita mayoritas adalah sudah niatnya yang penting nang hati. Lah hati tidak lurus kecuali dengan lisannya yang lurus. Ya hati tidak lurus kecuali dengan lisannya yang lurus. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadis Mu'ad bin Jabal fi akhirih, pada akhir hadis Mu'ad bin Jabal, ya, Nabi SAW menyampaikan kaffa alika hadha wahai Mu'ad, kaffa alika hadha, sambil Nabi SAW memegang lidahnya. Nabi SAW sambil memegang lidahnya mengatakan kaffa alika hadha wahai Mu'ad, jaga ini, jaga ini. Nabi SAW sambil memegang lidahnya. Ya, kata Ebit napa sinten, lidah tak tulang. Nek ora bertulang ki bisa ditekuk ngetan, mulon, ngisor, dhuwur. Ya, itu bisa ditekak-tekuk seperti itu. Pagi dele, sore tempe. Kalau sore tempe, paginya mendoan. Kan begitu, jadi mendoan. Ibu bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Nabi SAW. Kaffa alaika hadza wahai Mu'ad, jaga ini. Jaga lidahmu, jaga lisanmu. Ya. Kenapa? Maka fakultu ya Rasulullah, aku jawab, kata Mu'ad bin Jabal, wa innal ma'akhaduna bima natakallamu bih ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum oleh Allah, apakah kami akan disiksa oleh Allah, ya, disebabkan natakallamu bih, disebabkan saya berbicara, disebabkan mulut saya. Nabi SAW, na'am, engkau akan disiksa disebabkan oleh mulutmu, engkau akan dihukum disebabkan mulutmu. Ibu bapak, kata Nabi, qala faqilatka ummuka ya Mu'ad wa hal yakubun nas finnari ala wujuhim aw qala ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibumu wahai Mu'ad susah payah melahirkanmu. Susah mboten Bu? Melahirkan putra susah banget temenan. Ya, sakit jere sakit sewu dadi siji. Nek bisa nyong orang lahir namani lah. Duwe anak akeh ngajeng nglairaken. Saged? Saged. Dan duwe murid akeh kan anak-anak didik. Iya, anak didik itu anak kita. Nggih. Makanya yang ingat Pak Budi ribuan orang itu
Yang kenal nggak Pak Budi nyalon bupati katanya dadi jane. Loh ya coba saja dari SPG, SMA itu, Masya Allah berapa puluh tahun ribuan. Itu dikenang betul, guru itu orang tua kita. Bukan mantan guru, ndak ada mantan guru, itu guru terus. Ya, jadi itu mantan guru saya, ndak ada mantan guru. Yang telah mewariskan kepada kita ilmu. Kalau orang tua kita mewariskan kepada kita mungkin harta, guru itu ilmu. Ya, sama-sama kita punya dua orang tua. Satu orang tua biologis kita, dan yang kedua orang yang mendidik kita, yaitu guru-guru kita. Ibu bapak, kalau beliau nyalon, katanya jangan jadi temenan. Ya, belum itu nembe muride, belum anak-anaknya putu-putune kon nyalon kabeh. Ya, susah melahirkan anak itu susah. Demikian juga dengan guru, melahirkan anak-anak yang bermutu, ya anak-anak yang bagus itu susah. Tidak hanya sekedar 2 tambah 2 sama dengan 4, enggak begitu, sampai akhlaknya diperhatikan. Ya, guru-guru dulu itu perhatiannya luar biasa. Ya, benar-benar luar biasa. Klambine tokna le dilebokaken. Itu ndak gara PR diteliti siji-siji. Hari ini sementing berangkat pulang ada setoran ya online selesai. Seakan-akan makanya ada video-video yang mandan nyindir para guru apa anak bocah nakal corakan, anak bocah aki orang duwe akhlak ya dicorakan, anak bocah jotosi kancane ya dicorakan. Kenapa? Masalahnya diomong bukan jadi masalah hukum. Nek mbiyen ndok di tanganmu teplek. Nggak apa-apa, balang karo penghapus mboten napa-napa. Wong tuane ora apa-apa mboten napa-napa, Pak. Sing penting anak kula sae. Sekarang Masya Allah ya apa-apa dipermasalahkan. Sakilat ka ummuka ya Mu'ad, ibumu susah melahirkanmu. Ya, sama orang tua kita susah, guru juga susah. Maka apa kata Nabi SAW? Ini. Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhim au manahirim. Apakah disebabkan lisan itu engkau dimasukkan, disungkurkan wajahmu ke neraka atau hidungmu ke neraka? Betul. Ya mu'akhaduna, engkau dihukum itu disebabkan oleh mulutmu, oleh lisanmu. Maka ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Subhanallah, mulutmu adalah harimaumu. Dan perkaranya benar betul. Ya. Illa hasaidi alsinatuhum, kecuali orang-orang yang bisa apa? Bisa menjaga lisannya. Disebabkan apa? Di lisan-lisannya. Maka sebab lisannya itu dia masuk neraka. Tapi kalau dia bisa menjaga lisannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi sudah saya sampaikan bahwasanya banyak manusia neraka itu disebabkan lisannya, disebabkan kemaluannya. Maka hati-hatilah dengan dua lubang itu. Okay? Kenapa? Lidah tak bertulang itu sangat mudah sekali untuk berbicara. Wa fi hadisin akhar, man kafa lisanuhu satarallahu auratahu. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang bisa menjaga lisanmu, bisa menjaga lisannya, satarallah, Allah akan menutup ya auratahu. Allah akan menutup auratnya. Allah akan menutup aib-aibnya. Barang siapa yang mudah menjaga, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, maka Allah akan menutup auratnya. Maka Allah akan menutup aibnya, Allah menutup keburukan-keburukannya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga lisan kita, ngelendengi wong liya, mengungkapkan keburukan orang lain. Kita pun diungkapkan oleh orang lain. Maka barang siapa yang bisa menutup, menjaga lisannya, maka Allah akan menutup auratnya. Insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Darda, ansaf udunika min fikya fa innama ja'alta laka adnani wa fama wahidi
litasma'u aktsaru mimma yatakallamu bihi. Berkata Abu Darda rahimahullahu taala, aktifkan oleh engkau aktifkan oleh engkau adalah mendengar. Minfika dari aktifkan oleh engkau dua telingamu. Karena sesungguhnya Allah menjadikan engkau dua telinga dan satu mulut. Artinya apa? Maknanya engkau lebih banyak mendengar daripada tatakalamu bihi, daripada engkau berbicara. Jadi makna kenapa tadi saya di awal sebutkan, kenapa kita banyak mendengar, diberikan telinga dan satu mulut, diberikan dua telinga dan satu mulut, maknanya adalah kita dipersilahkan untuk memperbanyak mendengar daripada berbicara. Tapi naik ngrungokna terus, itu akhirnya nggak aktif gitu ya, nggak aktif, akhirnya ngantuk. Itu begitu kalau mendengarkan terus. Kalau melihat saja juga ngantuk, apalagi juga cuman mendengar. Ibu bapak, sekarang berikutnya, apa afat kalam itu? Banyak sekali. Bencana-bencana lisan itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah al-kalamu fima la ya'ni. Di antara bencana-bencana lidah kita, mulut kita adalah al-kalamu fima la ya'ni. Kita berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa ada kira-kira kita berbicara tapi tidak ada manfaatnya? Banyak. Dulu ada orang-orang di radio itu namanya Mitro ngedebus. Maksudnya napa niku Mitro ngedebus? Ngomong-ngomong ning orang anak, maknanya ndak ada maknanya. Ya, sering kita sampai malam mungkin ya, kalau hari ini yang sudah sepuh-sepuh mungkin memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi dulu ya anak muda itu ya melaku-melaku karo balang pelem, cerita nggedebu sampai wengi ya. Disit endi ayam karo nduk. Hanya bicara begitu tapi sampai malam. Disit endi ayam karo nduk, disit endi kira-kira? Ayam. Nduk karo ayam? Uwe bercerita itu ada mananya ndak kira-kira? Nah ya kan? Nggak ada maknanya sama sekali. Ayam karo nduk di sini, nduk. Nduk karo ayam di sini, ayam. Nggak ada, sampai bercerita kita ngalor ngidul itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya nggak ada sama sekali. Ya, maka ibu bapak kaum muslim kumullah, ada bencana yang pertama, bencana lidah yang pertama adalah al-kalamu fima la ya'ni. Dia berbicara tanpa ada maknanya, tidak punya manfaat. Ya, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Ana man arafa qadran wa ma wa zamanahu. Ya, bahwasanya orang yang mengetahui tentang waktunya, orang yang mengetahui tentang waktunya, paham waktu panjenengan semuanya? Paham napa mboten? Belum. Makanya 7 hari berlalu itu tidak dimanfaatkan. 7 hari Ramadan berlalu itu belum rampung satu kataman. Iya. 7 hari berlalu itu tarawihnya saya dewekan terus. Padahal apa? Orang yang tarawih bersama imam itu seperti sholat semalam suntuk. Coba saged sholat semalam suntuk? Nggak bisa wong tarawih imam mandan dawa-dawa bimandan gersula. Ini jenengan tarawihnya cepat ya, 11 rakaat 10 menit. Bisa? Allahu Akbar. Amin. Ada yang kayak gitu ya. Ya Allah. Maknanya itu bukan berapa rakaatnya, berapa cepatnya, bukan begitu. Maknanya namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah menghidupkan malam. Makanya para berbeda pendapat para ulama, itu ada yang sampai 21 rakaat. Ya, sampai 21 rakaat, bahkan ada yang 30
9 rakaat. Ada yang seperti itu, riwayat-riwayat menyebutkan. Ada yang 11 rakaat. Apa bedanya? Rakaatnya beda, tapi waktunya sama. 11 rakaat itu rong jam, selikur rakaat ya rong jam. Begitu? Langge mulai ini jam setengah sanga, pinten? Setengah 8 rampungnya jam 8 kurang seprapat. Ini namanya ndak qiyamul lail ini. Ya. Kenapa? Loh, ngantuk itu wajar. Jadi orang makan itu puasa atau tidak puasa mesti ngantuk. Kenapa? Darah gula-gula itu pada masuk kita. Orang kemasukan gula itu mudah ngantuk. Lah, loh tadi saya makannya cuma sama pakai daging, tapi kan anak segan nih. Segannya itu kan kandungan gulanya banyak sekali, makanya kesepuhan itu jangan banyak makan nasi. Iya, kalau makan nasi terlalu banyak itu nanti kandungan gulanya dhuwur, stroke. Itu begitu. Iya, maka orang tua kalau muda masing-masing kecil kebutuhan gulanya penting karena termasuk pertumbuhan. Gue lemokna awak, tapi nek tua ndak butuh lemu. Kalau sudah tua itu butuhnya sehat. Nggih niku. Makanya ketika puasa-puasa seperti ini bukan bagaimana memperbanyak makanan manis yang ngandung gula tinggi. Nggih. Maka cukup makan 1, 2, 3 butir korma. Gitu. Loh, nek semene-semene telung jendel apa waret? Ya memang beda, kalau korbannya dulu zaman Nabi itu sekepel-kepel. Jadi memang maem siji loro telu niku nggih pun tuwuk jane. Tapi kalau sekarang 3 ya sih kempruvuk bae wetenge. Ya ini Bu Bapak kaum muslim Allah. Ini orang yang mengetahui tentang zamannya, tentang waktunya, dia akan memakan waktu dengan baik. 7 hari berlalu ini kok tidak menghasilkan waktu, tidak menghasilkan yang banyak. Ya, makanya saya sering kepada teman-teman lama ndak kelihatan ngaji, saya sampaikan mobilnya berapa sekarang. Saya tanyakan begitu, saya tanyakan mobilnya sekarang berapa. Belum punya mobil, terus ekonominya sekarang bagaimana? Ya belum mapan-mapan. Harusnya kalau kita tidak ngaji, tidak beramal soleh, itu karena urusan dunia, harusnya dunia itu melebihi apa yang kita dapatkan di mahfadilah di pengajian. Itu begitu. Kalau kita itu lama tidak terlihat di masjid, lama tidak sholat berjamaah, harusnya kita bertanya hasilnya apa. Ini, ayo ini kok atos temen Ustadz, nggak begitu. Nah, di atas-atasnya nggak ada perubahan masalahnya. Ya, biasanya orang Jawa kan gitu, di alus-alus, malah orang mudeng-mudeng. Ya sudah dia mantan atas sisan. Ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ra'sul mal. Orang yang mengetahui tentang waktu ini adalah modal pokok. Modal utama jenengan berjalan di dunia ini sampai 60 tahun itu apa yang harus dilakukan? Kalau tidak ngerti modal pokoknya ini, maka jenengan akan menghambur-hamburkan modal itu hingga habis. Ya. Orang-orang yang tidak tahu modal pokoknya, saya modalnya pokok itu berapa? Saya itu untuk usaha ini berapa juta, berapa miliar? Ini. Saya belanjakan berapa, saya untungnya berapa. Coba jenengan, 60 tahun di dunia kira-kira sudah dapatkan untung untuk kehidupan besok. Tabungan akhir zaman, akhir kita berapa kira-kira? Harusnya ngerti itu. Masjidnya yang sudah dibangun berapa? Bareng-bareng kan? Satu saja itu dulu bangun ini bareng-bareng kan? Itu saja kowe mandan gresula, masa wong siji di 5 jutahanan padahal dicicil 5 juta itu untuk seumur hidup ini.
Tapi nyicil motor ndak ada yang gersula. Motor nyicil motor 500 600 terus saja, tambah lagi pinter ngesuk nyicil mobil ya mak. Kenapa sukses nyicil motor tambah ngesuk nyicil mobil? Kenapa ndak gersula? Tapi masjid kita coba pun berapa tahun ajek baen. Ya Allah. Tapi jenengan ngeruk mahala, cerdas itu. Orang yang cerdas modal sepisan. Coba saja, yang dulu ndak ikut bangun ini nih, rugi sekali, wong modalnya sepisan tok. Coba perbaikannya apa? Temboknya isih ajek, saya berapa tahun di sini paling ganti cat setitik. Udah paling begitu. Kan modalnya cuma sekali toh, tapi untungnya Masya Allah. Yang wakaf masjid ini, tanah ini, sekali toh coba saja. Tapi panen terus berapa ratus orang ini, dia dapat pahala ratusan pahala. Ini orang-orang yang paham tentang modalnya. Lah kalau orang itu tidak paham tentang modalnya, dia akan menghambur-hamburkan uangnya, modalnya, sekarang dewe. Maka jenengan bisa lihat, ana wong sing bangkrut, usaha kok bangkrut, berarti dia tidak bisa menjalankan modalnya itu dengan baik. Termasuk kita, 7 hari itu berlalu. Untungnya apa? Di Ramadan diharap-harapkan 6 bulan yang lalu. Allahumma barik lana, Allahumma balik nafi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balik nafi Ramadan. Sikir Ramadan sudah datang, bersamaan jenengan berlalu 7 hari. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lam yang fakuhu illa fi faidati. Ya, fi faidatin. Dia tidak akan membelanjakan modalnya itu illa fi faidatin. Dia tidak akan membelanjakan modalnya itu kecuali pada hal-hal yang bermanfaat saja. Ini kalau orang itu ngerti tentang modalnya, paham tentang zamannya, paham tentang waktu yang dimilikinya. 24 jam itu modal kita. Coba 24 jam digunakan untuk apa saja? Tidur berapa jam? Kata dokter, tidur yang baik itu 8 jam. Subhanallah, 1/3 hidupnya digunakan untuk tidur. Nek sewidak tahun berarti 20 tahun gue turu. Sudah dihitung? Sekarang itu untuk tidurnya, untuk sholatnya berapa jam? 1 jam sehari. Cukup? Buatan kurang niku. Wah, niku berlebih malah niku. Ya hitungan-hitungan gampangnya 1 jam. Kalau 1 jam itu namanya 1/24. Kan begitu. Dalam sehari semalam kan 24 jam. Berarti kalau sholatnya 1 jam sehari semalam, kita memanfaatkan hidup kita untuk sholat hanya 1/3 hidup kita. 1/24 hidup kita. Berarti kalau umur swidak tahun dibagi 4 likur, pinten niku? Sekitar 2,5 toh. Berarti nek umur swidak tahun mukur 2,5 tahun. Banyak tidurnya atau banyak sholatnya? Tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sholatnya 2,5 tahun. Sudah dihisap jenengan kira-kira mlebu neraka mlebu surga? Jangan mlebu neraka. Nek bisa loro 1/2 tahun ning mlebu surga, kan begitu kan? Wong nek bisa orang ibadah ning mlebu surga kan begitu, karena kan begitu. Saya ndak ibadah ning mlebu surga, bisa? Ya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin dapatkan pahala bukan karena sholat, ingin dapat pahala bukan karena haji, bukan ingin dapat pahala bukan karena infak, ingin dapat pahala karena bukan baca Al-Qur'an, bisa sakit.
Sakit tapi ridho dengan Allah. Suka sakit nopo suka sholat kira-kira? Ya, Bapak nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu lam yang fakuhu illa fi faidatin. Orang itu tidak akan membelanjakan, menghambur-hamburkan uangnya, waktunya illa fi faidatin, kecuali pada hal-hal yang bermanfaat. Usahanya apa? Usahanya ATK, alat tulis dan kantor. Begitu kan? Berapa triliun? 40 triliun DPR itu setahun untuk belanja ATK. ATK kayak ngapa nih? 40 triliun, subhanallah. Itu anggaran. Dengar terus Pak Bambang sing paling ngerti tentang anggaran. Ya, 40 triliun itu sampai untuk ATK. Lah kalau diirit-iritkan, jangan bisa diirit-iritkan. Maka Pak Prabowo efisiensi anggaran. Oke, seperti ini, Pak. Selamatkan guru. Guru penggerak, sekolah penggerak, kali sekian ribu sekolahan, dikali sekian ratus juta, bisa diirit. Karena dulu ndak ada sekolah penggerak juga pada sukses. Kan begitu kan? Ndak ada guru penggerak sukses. Ya, Pak Budi belasan nanta penggerak. Nih guru-guru nih, saya jadi guru muridnya Pak Budi. Ya, Pak Bambang mungkin juga muridnya Pak Budi. Itu Masya Allah luar biasa. Pakai apa? Pakai kertas ditulis. Sekarang komputer dan sebagainya. Dulu orang-orang dulu tulisannya bagus-bagus banget. Ya, tulisan miring, tulisan tegak, tulisan halus. Sekarang nggak ada anak-anak tulisannya bagus. Tulisannya cokeran ayam betul. Tapi hebat anak sekarang. Pakai komputer. Tulisannya bagus banget. Sing nulis komputer. Ibu bapak, wa hadhihi al ma'rifatu ya tujibu habs lisan anil kalam fi malayani. Maka dan inilah pengetahuan ya, yang wajib bagi seseorang untuk menahan kalamnya fi malayani. Inilah waktu yang harus kita perhatikan bagi seseorang yang mengetahui tentang waktu. Dia tidak boleh berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Li'annahu man taraka dzikrallahi ta'ala wastaghala fima la ya'ni. Sungguh aneh sesekali orang-orang yang meninggalkan zikir kepada Allah sementara dia sibuk terhadap apa-apa yang tidak bermanfaat. Jenengan mboten salat jamaah kinten-kinten napa sing dilampahi? Adakah urusan yang lebih penting dari meninggalkan salat jamaah? Jenengan tidak ngaji, tidak kuliah subuh, kira-kira ada urusan yang lebih penting daripada kuliah subuh? Kira-kira nek jenengan tidak kuliah subuh itu gara-gara apa? Sakit. Iya, itu urusan yang syar'i. Tapi kalau tidur, di sini juga bisa tidur masalahnya. Ya, kalau jenengan pulang tidak memanfaatkan waktu ini, kok gara-gara di rumah untuk tidur, maka jenengan di sini itu juga bisa tidur. Angsal nggih, Bu? Angsal jenengan tuh ngantuk banget dipaksa-paksa gitu ya. Boleh di sini itu selonjor karo ngantuk. Ya nek bisa aja ngiler maksudnya. Yang ngantuk sing ngantuk. Ibu Bapak nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang-orang yang aneh sekali. Kita itu tidak ngaji, kita tidak sholat jamaah, kita tidak beramal soleh gara-gara meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka di sini dibandingkan, dia meninggalkan zikir kepada Allah, disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Ya, apa? Wastaghalla fima la yakni. Dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya saya sering katakan, kenapa ndak ngaji?
Ya, sudah berapa mobilnya, berapa bisnisannya, berapa tabungannya. Harusnya ketika kita tidak sholat jamaah, maka ada hasil yang lebih maksimal. Kalau kita tidak ngaji, ada hasil yang maksimal. Kalau kita tidak baca Al-Quran, ada hasil yang maksimal. Tidak masalah. Tapi kalau kemudian kita meninggalkan sholat jamaah, kita tidak baca Al-Quran, kita tidak talim, tidak ngaji seperti ini, kemudian kita tidak dapatkan yang lebih besar dari apa yang kita tinggalkan, maka kita mendapatkan kerugian yang besar. Maka disebutkan ibu bapak nama Allah Subhanahu wa taala, kana kaman qadar ala akhadha jauharata fa akhadha awdaha ya mudarrata. Ada orang sepermisalan tadi seperti orang yang bisa mengambil jauhar, mengambil mutiara, tapi justru dia mengambil segenggam tanah. Dia bisa mengambil satu genggam mutiara, tapi justru dia mengambil segenggam tanah. Kira-kira manfaatnya satu genggam tanah itu untuk apa? Ada manfaatnya? Ada, tetap ada. Bukan tidak ada. Minimal gue ganjel kuburan nang kuburan. Betul, PB butuh pitu. Butuh 7, bukan hanya satu, nek satu isi gelebet masalahnya. Butuh 7, ganjel itu gedok tanah. Ditanami salak enggak jadi, tanami padi enggak jadi. Manfaatnya ada tapi sedikit. Tapi kalau mutiara udah miliaran, ibaratnya segenggam mutiara itu regane wis miliar itu. Ya, arep butuh apa? Bensin bisa, tuh beras bisa, tuku motor bisa, gawe omah bisa, manfaatnya banyak. Lah, jenengan itu bisa mengambil manfaat yang banyak, tapi kenapa kita milih yang sedikit? Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hada khusranul umr. Inilah kerugian hidup kita. Ya. Inilah kerugian hidup kita yang sudah tidak memanfaatkan mulut kita dengan baik, yang tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik. Ngerti-ngerti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nembe tilar dunya bapak fulan mangke niki jam gangsal. Para ibu kaum muslimin ingkang badhe nyolati kawula aturi tindak wonten dalemipun sohibul musibah. Loh, tanpa disadari waktunya habis. Ya, waktunya habis. Yang muda-muda enggak ngerasakan, tapi yang sudah tua coba rambutnya mulai putih, waktu hitamnya sudah habis. Matanya sudah mulai berputih juga matanya. Coba saja. Jenengan bandingkan mripate putune karo mripate jenengan niku. Nek mripate putune niku wate sing ireng ya bening, putih ya bening. Nek jenengan mulai antara ireng karo putih meh baur. Niku makanya mripate niku ngendi anom ningaline niku mboten patos jelas. Niku macane kudu di sambung. Nek duit sih genah niku mboten usah di. Nek ora usah diomongna duit anu genah, cerdas banget, paham banget. Ya, itu begitu. Ini harus disambung matanya, kakinya harus dibantu. Coba. Dulu kan pelaku ngene tindake banter siki deklak, dekuk. Monggo Mbah, yen dhisit ngana. Nggih alon-alon bae sing penting tekan. Mari masjid wis kaya kue. Laten itu begitu, abendina alon-alon akhirnya orang bisa melaku mati. Itu waktu kita kalau kita tidak memanfaatkan maka menjadi khusran, menjadi khusranun, menjadi kerugian yang besar bagi kita. Hidup yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ibu bapak
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyampaikan, beliau bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ya. Wa fi riwayatul ukhra, pada riwayat yang lain disebutkan min husnil islamil mar'i tarkuhu qilatan ma la ya'nih. Ada dua hadis Nabi SAW menyampaikan. Di antara tanda kebaikan seseorang, Islam seseorang, adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di hadis yang lain disebutkan tarkuhu qilatan ma la ya'ni, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Bu Bapak, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai jam 6 insyaallah rampung. Insyaallah wayahnya pada tangi. Kalau tadi kan tidur, ini mendekati akhir sudah pada bangun. Begitu. Nah memang begitu, awal melek 10 menit, gering-nok yep merem. Mengko nek wis mulai akhir melek maning, alhamdulillah. Kan bade wangsul mesti bangun. Kalau masih tidur kan ya nyasar-nasar. Ya. Ada dua hadis Nabi SAW. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di hadis lain disebutkan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan hadis tentang hadis ini. Beliau menyampaikan yaitu apa? Orang yang bisa menghitung ucapannya dari perbuatannya, maka orang itu sudah meninggalkan hal yang bisa bermanfaat. Bisa menghitung ucapannya daripada amalnya. Kira-kira sakit boten kira-kira? Bisa menghitung ucapannya daripada amalnya. Nah, saya sejak tadi tidak bisa ini. Berapa perkataan yang sudah saya ucapkan? Iya. Kalau orang itu tidak bisa menghitung ucapannya daripada perbuatannya, orang itu masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, isi seneng mitro gedebus. Nih. Waqat ruwiya anhu dakhala ala beda-beda. Waqila Luqman, li Luqman. Waqila dikatakan pada Luqman Al-Hakim, ma balagha min hikmatika. Wahai Luqman, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan hikmah dari Allah? Ini pelajaran penting. Luqman Al-Hakim bukan seorang nabi, tapi kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Luqman disebutkan menjadi nama salah satu surat. Surat keberapa dari Al-Quran? Surat ke... Oh, ngerti ini surat tagihan atau surat undangan? Ini surat yang ke-31 setelah surat Ar-Rum dan sebelum surat As-Sajdah surat 32. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, wahai Luqman, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan hikmah dari Allah? Qala la as'alu amma kafaituhu wala atakallamu bima la ya'nini. Kata Luqman Al-Hakim, dia mengatakan, saya mendapatkan hikmah dari Allah karena saya tidak bertanya pada hal-hal yang aku rasa cukup. Yang sudah cukup saya ngerti, tidak saya tanyakan. Kenapa? Nanti jadi memberatkan. Kakean takon sementara anu wis ngerti dadi abot. Niku. Yang kedua, wala takallamu bima la ya'nini, dan aku tidak bicara ya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Boten takon nek wis ngerti sudah mencukupi, dan tidak bicara pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Bu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang saya sampaikan. Masya Allah, ya, pelajaran dari Luqman Al-Hakim hingga akhirnya suatu hari diuji oleh Allah. Dia datang kepada Nabi Daud
datang kepada Nabi Dawud, si Luqman Al-Hakim ini. Nabi Dawud itu sedang agi gawe kambi besi di pandian pandai besi. Tak 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 tuba maning tak tak Luqman teka. Kira-kira nek njenengan sing dadi Luqman pripun? Pripun? Tanya Wud Nabi Dawud itu ya. Si agi gawe apa? Gitu kan? Kita kan hal biasa saja. Sering di masyarakat kita untuk takliful qalb, melembutkan hati, sering-sering kita bertanya sesuatu sing wis ngerti. Agi memeni yuk. Genahan agi memeni takon. Iya kan? Iya. Kita sering lenggah mbah, genahan agi njego takon di agi lenggah. Nek ora takon jere sombong. Nek takon nih mau genah wis ngerti agi memeni, takon agi memeni. Kita serba sulit ini. Ya. Ternyata apa? Luqman Al-Hakim itu datang melihat Nabi Daud alaihissalam itu sedang nganu besi, manasi besi, notok besi dan sebagainya, diam. Dan diam, tidak bicara apa-apa. Nek awake dhewe gatel banget. Ngomong gitu kan? Takon. Daud tidak begitu. Dia datang jego. Deleng nato. Tak. Selesai si Daud buat, Nabi Daud bilang apa? Sebaik-baik baju besi adalah baju besi yang digunakan untuk berperang. Oh, Luqman baru bicara. Oh, Nabi Daud agi gawe kelambi besi sing arep nggo perang. Perlu tanya? Perlu tanya enggak? Enggak perlu tanya, Daud sudah dapatkan. Iya kan? Enggak perlu ngomong, enggak punya komentar. Daud Luqman sudah dapatkan. Luqman Al-Hakim sudah dapatkan pengetahuan, informasi. Enggak perlu bicara. Tapi kalau kita datang, kok si gawe apa? Wah, wesi kok ditotok-totok kayak kue, komentarnya banyak banget. Nah, sering-sering kita begitu. Wong lagi jegong ditakonin jegong. Long agi meme pari takoni lika agi meme. Walau alam bisawab. Saya kira ini cuman kalau kita tidak begitu, jere wong ora apor wong, jere wong sombong. Nah, pengetahuan kita hari ini nek ana wong kok ora takon, berarti kita jangan suudon wong sombong. Boleh jadi bingung ngarep takon. Gitu ya. Dan hati-hati, masalahnya ini ilmu. Dan kita salah-salah berkomentar tentang mulut kita, ya kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira kenapa? Kalau jenengan sudah cukup, tidak usah bertanya. Kan begitu nggih? Nggih. Cukup boleh? Cukup, maka tidak usah ada pertanyaan. Napa? Nggih. Negur ya supaya katanya tidak kaku gitu ya. Apa kira-kira? Jenengan ribut? Salam, assalamualaikum, sehat you. Oh, gitu kan? Ya, bagus. Tapi bisa saja tidak sehat, Pak. Iya, sehat fisiknya mungkin hatinya orang sehat. Ini serba angel. Iya, pertanyaannya gampang nih, jawabannya angel jebule. Ya, Bu Bapak nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa ya, basa-basi kita sering begitu di Jawa. Jadinya akhirnya basinya banyak, bahasanya juga enggak ada. Ya. Artinya kita mulai mengurangi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Mungkin termasuk kaifahalu, kan pertanyaannya bagaimana kabarnya, kan begitu. Alhamdulillah, kabarnya priben yuk, sehat, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ternyata ndak sehat. Ya, terutama kantongnya arep lebaran kok manggan tipis. Insyaallah. Begitu. Wala alam bisawab. Cukup nggih? Nggih. Makatan ingkang saged kaula aturaken banyak kesalahannya itu dari ketidaktahuan saya, dari kebodohan saya. Ada benarnya itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh urusan kita di dalam mentaatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kelapangan rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah, yang mencukupi. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita anak-anak keturunan kita yang saleh salehah, mujahidin mujahidah, hafidh hafizah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, kumpulkan kita, masukkan kita ke dalam jannahnya, Jannatul Firdaus. Allahumma ij'al akhiru kalamina la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal firdausa a'lal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausa a'lal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausa al jannah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal du'a innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.